sahabat, saat ini saya ada di pintu keluar pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Nah, dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mendokumentasikan jalan dan perjalanan serta situasi dari Bakauheni menuju ke Ketapang. Oke. Ya, di depan kita ini ada dua persimpangan jalan. Kalau ke kiri itu masuk ke jalan tol Trans Sumatera. Kalau ke kanan itu masuk ke jalan Trans Sumatera. Ya. Kalau ke kiri tadi itu masuk tol. Kalau ke kanan ini lurus ini kita tidak masuk tol. Karena kita akan ke Ketapang, maka kita tidak masuk tol karena Ketapang tidak dilaluin tol. Ya. Oke, kita susurin jalan ini. Nah, ini adalah awal dari jalan Trans Sumatera di Pulau Sumatera ini dari sisi sebelah selatan atau dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Ya, secara administratif saat ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Ya, ini suasananya di Bakauheni. Di sisi kiri kita itu ada Bank Lampung, kemudian ada kantor pos yang fenomenal, sudah lama masih melayani, dan juga ada pom bensin atau SPBU. Karena kita mau ke Ketapang, kita ambil kanan. Ya, ini sisi kanannya. Kita akan masuk ke lintas timur namanya. Ya, bismillah. Nah, di depan kita ini ada gua pura yang gede. Nah, selamat datang di kawasan wisata Menara Siger tulisannya. Nah, ini saat ini kita sedang berada di Pasar Bakauheni. Ya, Pasar Bakauheni ini adalah pasar tua di daerah Bakauheni. Buka setiap hari. Ramenya luar biasa. Tiap hari rame di sini. Bermacam-macam pedagang dan penjual serta pembeli bertemu dan bertransaksi di sini. Ya, ini adalah pasar harian. Artinya buka setiap hari. Dari pagi subuh sampai ya kalau yang sayur-sayuran, kalau belanja segala macam sampai jam 12-an lah. Sisi kanan kita itu ada Menara Siger, ya, ikonnya Lampung, dan saat ini sedang ditutup sementara dalam rangka mencegah penyebaran coronavirus disease 19 atau virus corona. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selamat, tak ada yang kena corona, ya, amin. Nah, ini sisi kiri kita itu adalah Puskesmas Bakauheni, dan ini kita sedang menuruni jalan menurun. Nah, ini namanya Muara Pilu, ya, Dusun Muara Pilu, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Ya. Kalau ke kanan itu ada masuk ke kawasan TPI, tempat pelelangan ikan Muara Pilok namanya, ya. Tempat jual beli ikan. Nelayan-nelayan yang baru pulang dari melaut, ikannya bisa dipasarkan di situ. Dan bagi sahabat yang butuh ikan segar, yang fresh from the sea, yang baru datang dari laut, bisa ke Muara Piluk. Ya, ada banyak sekali ikan, aneka macam ikan. Ada ikan kecil, ada ikan besar, ada ikan besar, ada ikan kecil. Nah, di sisi kanan kita ini adalah pintu masuk menuju ke pelabuhan BBJ, Bandar Bakau Jaya. Ya, ini adalah salah satu pelabuhan yang dikelola oleh swasta gitu, melayani penyeberangan juga dari Bakauheni menuju ke Merak. Ya, ke Merak, tepatnya di pelabuhan, pelabuhan apa namanya ya? Lupa. Nah,
pokoknya dari Bakauheni ke Merak, dari Lampung ke Banten. Ya banyak yang jalan di situ itu, yang masuk ke situ, yang lewat situ adalah mobil-mobil truk ya, atau mobil angkutan barang gitu. Nah ini jalannya menikung, nah menikung tapi asik. Ya yang gak asik itu ditikung sama teman. Ya. Nah di tengah-tengah jalan ini itu ada garis berwarna kuning. Nah kalau garisnya kuning itu adalah artinya bahwa jalan ini statusnya adalah jalan nasional gitu. Nah kalau garisnya lurus tidak putus-putus artinya jangan menempong. Nah ya nggak boleh nempong itu karena jalannya sedang menikung, sehingga tidak ketahuan di depan ada kendaraan atau tidak. Dengan demikian semoga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini sudah masuk ke Desa Sumur namanya. Ya Desa Sumur ini adalah desa paling ujung perbatasan antara Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Ketapang. Ya, secara administratif kita sudah masuk ke Kecamatan Ketapang. Nah, di sisi kanan kita itu ada perusahaan Seapi namanya, PT Seapi, PT Southeast Asia People Industry. Nah, ini adalah perusahaan kelompoknya Bakri yang bergerak di bidang pembuatan pipa-pipa yang besar-besar ya. Pipa-pipa digunakan untuk gas, untuk terowongan, untuk ya pipa yang besar-besar. Seberapa besarnya, seberapa diameternya ya kurang lebih kalau kita berdiri mah bisa tanpa membungkuk. Kebayangkan seberapa besarnya. Iya. Ya kalau diameternya tergantung pesanan. Mau yang kecil, pesan yang kecil dibikinin yang kecil. Mau yang besar, diameternya besar dibikinin yang besar. Artinya sesuai dengan orderan. Iya. Begitu ceritanya kira-kira. Ya ini kondisi jalannya sedang dalam tahap perbaikan nampaknya ini ya, bisa dilihat dari dikeruknya beberapa bagian yang dia telah mengelupas ya, dikeruk dulu baru nanti kemudian ditambal lagi gitu ya. Ini masih di Desa Sumur namanya. Desa Sumur ini kalau dari namanya ya sumur. Iya. Ya mungkin setiap rumah punya sumur. Iyalah, yang namanya sumur itu kan kebutuhan dasar untuk melakukan bersih-bersih ya, mandi, nyuci, bebersih bisa dilakukan di sumur ya, sumur rumah maksudnya, bukan harus ke Desa Sumur ini. Nah di sisi kiri kita ini ada pom bensin SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, artinya siapa saja boleh ngisi bahan bakar di situ, asal bawa duit. Iya, ngisi-ngisi bahan kalau katik duitnya ya ndak boleh. Nah, ini namanya tanjakan Gunung Pancong ya. Tanjakan Gunung Pancong ini di sisi kanannya adalah merupakan kebun yang saat ini sedang ditanami jagung dan hampir panen. Sudah menguning, artinya tinggal menunggu dipetik ya. Dipetik, kemudian ditimbang, kemudian dijual, dapat uang. Iya, ya saat ini seiring dengan datangnya musim hujan, maka petani banyak yang menanami lahannya dengan jagung ya. Tadi kita nanjak, sekarang kita menuruni jalanan atau Gunung Pancong ya. Ini
tanjakannya lumayan tinggi, sehingga bagi kendaraan-kendaraan berat dari awal setidak-tidaknya sudah menggunakan gigi rendah, gigi 1. Ya, di sisi kiri kita itu adalah merupakan kantor kepala desa Sumur, ya. Kantor kepala desanya di situ tadi itu, gitu. Sumur, Kecamatan Ketapang, ya. Sumur itu desa paling ujung, ya. Desa paling ujung dari Kecamatan Ketapang dari sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bakauheni, gitu. Ya, itu di depan kita ini ada tikungan yang tajam. Nah, kalau lurus ke sana itu ke pantai, ya, bisa main ke pantai. Kita saat ini lurus saja ikut jalan ini karena kita akan menyusuri jalan ini menuju ke Ketapang, insya Allah. Ini namanya jembatan. Tadi itu jembatan Wai Harapan namanya. Nah, jembatan Wai Harapan itu juga merupakan batas alam yang memisahkan secara administratif dua desa, yaitu desa Sumur sana tadi, dan saat ini kita masuk ke desa Harapan namanya. Desa Hop. Ya, Harapan. Hop, desa Harapan, desa Hop. Ya, harapan itu kan bahasa Inggrisnya adalah hope. Hope. Kalau bahasa nunya itu asa, ya. Asa, harapan. Suasana jalannya seperti yang sama-sama disaksikan, lengang. Hanya nampak terlihat 1-2 kendaraan dan bahkan cenderung lengang, ya. Cenderung ya kayak jalan kita dewek, jalan kita sendiri, sungai sampai jalan ini dewe. Iya. Kita melaju sendirian di jalan yang segini besarnya dan bagusnya serta mulusnya. Ya, ini ada jalan cekung namanya, ya, kayak mangkok. Tadi turun, yuk sekarang naik, gitu. Ya, banyak ini kanan kiri kita banyak pura, ya, tempat peribadatan umat beragama Hindu, ya, karena di desa ini memang banyak dihuni oleh etnis suku Bali, ya, kawan-kawan kita dari Bali banyak di sini, gitu. Dan mereka di tempat ibadahnya itu emang di depan rumah masing-masing membuat tempat peribadatan, ya, pura. Kita masih menyusuri jalan ini. Kalau dilihat dari mataharinya, kita ini berjalan dari barat ke arah timur, ya, makanya agak-agak belereng ini pemandangannya. View-nya belereng. Belereng itu apa ya? Silau, ya. Silau, men. Iya. Nah, di kanan kita itu ada tambak, ya. TAMBAK, tambak udang. Entah milik siapa. Tuh, tambaknya banyak sekali. Yang jelas milik pengusaha, ya. Di sini juga ada pura juga yang lumayan besar itu. Nah, Tambak Sumur namanya, ya. Nah, ini di depan kita ini banyak melaju kendaraan truk, ya. Kendaraan truk ini emang jalan ini adalah salah satu jalan alternatif dan bisa jadi jalan utama yang melintas dari Bakauheni menuju ke, bisa sampai jauh, bisa ke Sribawono, Terbanggi Besar, bahkan sampai ke Palembang sana bisa lewat jalan ini. Ya, ini namanya jalan lintas timur, ya.
kita ini ada rumah makan. Ya, rumah makan itu digunakan oleh pengemudi-pengemudi truk untuk istirahat, makan, dan sejenisnya. Ya, di depan kita ini ada jembatan lagi, jembatan yang cukup besar. Ya, iya. Jembatan ini namanya Jembatan Wairugu. Ya. Dan saat ini kita masuk ke Desa Rugu namanya. Desa Rugu ini adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Ketapang. Ya. Jembatan tadi juga merupakan batas alam antara Desa Harapan dan Desa Rugu gitu. Rugu ya, RUGUK, Rugu, bukan ruku, bukan pula rokok, tapi Rugu. Nah ini suasana perkampungan di Rugu, lumayan padat penduduknya, rumahnya, jaraknya juga berdekatan. Ya, lumayan ramai di Rugu ini. Di belakang sisi kanan rumah-rumah ini itu terdapat pantai. Ya, karena di sepanjang jalan ini itu emang beriringan dengan pantai gitu. Makanya dinamakan Jalan Lintas Timur, atau lebih tepatnya Jalan Lintas Pantai Timur ya, karena melintasi atau bersebelahan dengan pantai yang ada di wilayah timur Pulau Sumatera. Ya, jalan ini kan ada 3, jalan lintas tengah, jalan lintas barat, dan jalan lintas timur gitu. Dan saat ini kita sedang berjalan menyusuri jalan di jalan lintas timur ya. Kalau lintas tengahnya itu yang jalan Trans Sumatera ya, jalan utama itu ya. Ini kita masih menyusuri jalan ini. Begini suasananya. Tuh, kalau jalannya sebagian besar kondisinya bagus, mulus, cenderung rata, meskipun agak berkelok-kelok. Nah, ini sisi kanan kita ada pos PJR Induk, pos polisi ya. Nah, kita sampai di akhir jalan Desa Rugu. Saat ini kita menyusuri jalan yang di sisi kirinya itu banyak sawah dan juga pohon-pohon kelapa. Nah, di sisi kanannya ini ada rumah-rumah dan juga persawahan. Tuh, area persawahan yang begitu luas. Ya, nampak para petani sedang, ya di sisi kiri kita itu sedang memanen ini panen jagung. Iya, di sisi kanan ada yang lagi nanam jagung. Iya, cocok. Nah, ini agak menanjak jalannya agak menanjak. Kita ini masih di, oh ya, ini kita sudah masuk ke desa baru. Desa baru, maksudnya desa beda. Oh, masih desa Rugu, Ya, oh ya lupa. Maaf. Ini masih desa Rugu. Kalau dusunnya itu Tasik ya, Tasik. Tasik itu bisa berarti entah dulu penduduknya dari Tasik Malaya sana, atau entah bagaimana ininya, apa tuh namanya, sejarahnya, sehingga dinamakan Tasik. Nah, asik-asik jos. Iya, Tasik jos. Tasik. Nah, ini banyak jalan yang dikeruk
dikeruk ini artinya mau diperbaiki tadi itu ya, karena banyak yang mungkin bergelombang atau membahayakan, sehingga dikeruk dulu baru kemudian nanti ditambal lagi, sehingga kondisi jalan ini tetap bagus. Nah, sisi kiri kita itu ada pura ya, ada pura, dan kita ini sekarang masuk ke salah satu perkampungan yang sebagian besar penduduknya adalah suku Bali. Ya, ini bisa dilihat dari banyaknya pura-pura di sisi kiri kanan jalan, dan juga gapura-gapura serta pagar-pagar dengan nuansa Bali yang kental ya. Jadi berjalan di sini ini, menyusuri jalanan ini, seolah-olah kita sedang berada di Bali. Iya, Bali ya. Saya pernah ke Bali. Cerita aja sih, baru sekali sih, cuman ya lumayan berkesan, asik di sana itu. Masya Allah ya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ke sana lagi ya. Ini namanya desa ini Desa Tridharma Yoga ya. Desa Tridharma Yoga di Kecamatan Ketapang. Sisi kanan kita itu adalah Balai Desa Tridharma Yoga. Tri itu 3, Dharma itu Dharma, Yoga itu Yoga. Ada 3 Dharma Yoga di sini tadinya. Ya, di Dharma Yoga ini adalah salah satu desa yang itu tadi sebagian besar penduduknya adalah kawan-kawan dari suku atau etnis Bali dan beragama Hindu. Ya, di Dharma Yoga ini. Dan di sini juga ada gereja Katolik. Nah, sisi kanan kita tadi ada gereja Katolik, namanya Gereja Katolik Santa Maria. Jadi Tridharma Yoga itu kalau menurut ceritanya, menurut sejarahnya, ya mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan, dibenarkan. Nah, sisi kiri kita ini ada masjid besar, Masjid Nurul Hidayah namanya. Menurut ceritanya, sejarahnya, mengapa dinamakan Tridharma Yoga? Karena dulu itu di sini hidup berdampingan dengan rukun dan damai 3 agama atau kepercayaan, yaitu agama Islam, agama Katolik atau Kristen, dan juga agama Hindu. Ya, tadi seperti kita saksikan, kita lihat di desa ini ada 3 jenis tempat ibadah yang dia letaknya tidak begitu berjauhan. Ada pura-pura, ada masjid, dan juga ada gereja Katolik. Itu jadi itu mengapa dinamakan sejarah dari Tridharma Yoga. Sekali lagi kalau salah mohon dikoreksi. Iya, apa. Nah, ini di sisi kiri kita ini ada rumah makan yang besar, 3 saudara namanya ya. Rumah makan 3 saudara ini tempat istirahatnya para truk-truk. Iya, para truk-truk ya, biasa digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar sejenis truk untuk beristirahat. Ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Palembang, dari Padang, dari pokoknya dari kota-kota besar yang ada di Pulau Sumatera ini. Capek, sebelum ke Jawa istirahat dulu di situ di rumah makan 3 saudara tadi. Parkirnya juga begitu luas. Ya.
Ya, nuansa Bali masih terlihat dengan jelas dan nyata di sini di Bali Unraga tadi. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke desa yang lain lagi. Ini namanya Desa Ketapang. Ya, di sisi kanan kita itu ada pabrik penerimaan jagung. Ya, jagung ini dikirim ke situ. Ya, salah satu rekomendasi tempat menjual jagung. Ya, ini kita sudah masuk di Desa Ketapang namanya. Ya, seperti ini suasananya. Desa Ketapang ini jalannya sudah rigid. Nah, kalau tadi di sana itu banyak yang diaspal, campur juga dengan rigid. Kalau ini jalanannya jalanan rigid beton. Ya, ini Desa Ketapang. Nah, ujung dari Desa Ketapang. Nah, di Desa Ketapang ini itu ada pom bensinnya. Nih, pom bensinnya di sisi kanan kita itu. Nah, tuh pom bensinnya lumayan besar. Ya, Ketapang ini merupakan salah satu desa yang ramai dan merupakan desa transit atau desa pantai. Ya, di sisi kanan kita itu di belakang sana ada pantai. Nah, baik, kita sudah sampai di ujung dari Desa Ketapang. Ya, bukan ujungnya sih, maksudnya ujung dari perjalanan yang kita dokumentasikan. Nah, ini namanya Simpang 5. Simpang 5 Desa Ketapang. Ada 5 persimpangan. Kalau lurus itu menuju ke Terbanggi Besar. Kalau ke kanan itu menuju ke Ketapang Pantai. Kalau ke kiri ini menuju ke Gayam, Jalan Trans Sumatera. Nah, yang satu lagi itu tadi simpangannya itu menuju ke arah Matang Pasir sana. Ya, demikian dokumentasi jalan dan perjalanan dari Bakauheni menuju ke Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.